Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asri Presdianti. Saya mahasiswa BKPI semester 6 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Isu-isu BK dan Permasalahan Komunitas yang diampu oleh Bunda Sri Murni. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang isu-isu dan supervisi dan konsultasi. Adapun penjabaran dari materi tersebut akan saya sampaikan sebagai berikut. Isu dan supervisi dan konsultasi. Supervisi diartikan secara etimologi, supervisi berarti pengawasan, penilaian, pembinaan. Sedangkan secara terminologi, supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisi, bimbingan, dan konseling merupakan satu relasi antara supervisor dengan konselor atau supervisi, di mana supervisor atau konselor senior memberi dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional. Supervisi bertumpu pada satu prinsip yang mengakui setiap manusia itu mempunyai potensi untuk berkembang. Supervisi bimbingan konseling di sekolah adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada para pembimbing atau konselor untuk membantu peserta didik yang sedang dalam tahap perkembangan guna mendapatkan potensi belajar mengajar secara optimal. Jadi, supervisi bimbingan dan konseling itu dilakukan oleh supervisor dan konselor atau supervisi dengan bertumpu pada prinsip yang mengakui bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi untuk berkembang. Jadi, supervisi di sini melihat ketidakmampuan atau kekurangan dari peserta didik untuk dapat diperbaiki atau dikembangkan dengan mengacu pada prinsip bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi untuk berkembang. Arah supervisi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, mengontrol kegiatan-kegiatan para personil bimbingan. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan. Yang ketiga, untuk mencari solusi terhadap hambatan dan permasalahan yang ditemui. Yang ketiga, memastikan terlaksananya program bimbingan secara baik. Jadi, arah dari supervisi itu mengontrol kegiatan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Nah, ketika bimbingan dan konseling di sekolah itu mengalami hambatan, maka dicarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Selain itu juga memastikan program bimbingan yang ditetapkan atau dijalankan di sekolah itu sudah terlaksana secara baik. Tujuan supervisi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, meningkatkan kompetensi profesional konselor. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan identitas profesional. Yang ketiga, mendorong perkembangan pribadi dan profesional. Yang keempat, mempromosikan kinerja profesional. Yang kelima, memberikan jaminan mutu terhadap praktek profesional. Metode supervisi bimbingan konseling. Jadi, metode yang digunakan dalam supervisi bimbingan dan konseling, yang pertama, kunjungan kelas, yang kedua, observasi kelas, yang ketiga, kunjungan ruang bimbingan dan konseling, yang keempat, wawancara, yang kelima, angket. Yang pertama dan kedua yaitu kunjungan kelas dan observasi kelas, ini hampir sama, di mana supervisor itu mengunjungi kelas untuk melihat bagaimana keadaan kelas tersebut. Metode yang ketiga, kunjungan ruang bimbingan dan konseling. Supervisor melihat bagaimana keadaan ruang bimbingan konseling di sekolah. Apakah memiliki ruangan tersendiri ataukah memiliki tempat yang cukup untuk melakukan sesi konseling kelompok. Yang keempat, wawancara. Wawancara di sini dapat dilakukan kepada peserta didik, menanyakan bagaimana pelayanan
bimbingan konseling di sekolah tersebut, apakah sudah merangkul semua peserta didik yang ada di sekolah tersebut atau belum. Yang kelima, angket. Angket ini merupakan pertanyaan tertulis. Jadi, dalam angket ini, peserta didik itu menjawab pertanyaan yang ada dalam angket tersebut dengan jawaban yang sudah tersedia. Isu supervisi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, tidak ada balikan dari orang yang kompeten apakah praktek profesional telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik. Yang kedua, ketinggalan iptek dalam BK. Yang ketiga, kehilangan identitas profesi BK. Yang keempat, kejenuhan profesional atau burnout. Isu supervisi, bimbingan, dan konseling selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik yang kuat, mengulang kekeliruan secara masif, erosi pengetahuan yang sudah didapat, dan terakhir, siswa tidak mendapatkan layanan yang semestinya. Yang berikutnya, konsultasi. Konsultasi atau consultation yaitu segala usaha memberikan asistensi kepada seluruh anggota staf pendidikan di sekolah dan kepada orang tua siswa demi perkembangan siswa yang lebih baik. Konsultasi diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya. Jadi, konsultasi ini dilakukan bisa kepada anggota staf pendidikan di sekolah berupa guru dan kepada orang tua siswa untuk membantu perkembangan siswa agar siswa tersebut dapat berkembang secara baik. Tujuan konsultasi. Tujuan konsultasi secara umum yaitu layanan konsultasi bertujuan agar klien atau siswa dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami. Tujuan khususnya yaitu tujuan layanan konsultasi adalah agar konsulti atau siswa memiliki kemampuan diri berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga. Jadi kesimpulan dari tujuan konsultasi yaitu, konsultasi bertujuan untuk memberikan solusi, saran, dan nasihat yang diberikan oleh tenaga pendidik sekolah atau konselor dalam menganalisis berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah. Isu konsultasi yang pertama, bimbingan dan konseling dipisahkan dari pendidikan. Yang kedua, bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya mengenai masalah yang bersifat insidental. Isu yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja. Selanjutnya, konselor harus aktif dan pihak lain pasif. Selanjutnya, pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Isu yang selanjutnya yaitu menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Selanjutnya, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat. Yang terakhir, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi itu dapat berguna bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.